Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Satgas Damai Kartens masih memburu KKB pimpinan Bumi Walu Enumbi, penembak mati polisi di Puncak Jaya. Waspada kebakaran lahan, warga Merauke diimbau tidak membakar sampah sembarangan. Bawaslu Papua Selatan temukan banyak pelanggaran soal netralitas ASN di 3 kabupaten. Selama masa kampanye yang berlangsung sejak tanggal 25 September, Bawaslu Papua Selatan menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi di sejumlah kabupaten di Papua Selatan. Saat kampanye, warga melaporkan banyak ASN yang melanggar netralitas dengan mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Di Kabupaten Asmat, Bawaslu menerima 3 laporan terkait pelanggaran netralitas. Begitu juga di Bovendigul ada 3 laporan serupa. Sementara untuk Merauke, Bawaslu juga menerima laporan pelanggaran netralitas yang dilakukan Kepala Distrik. Memberikan informasi pada saat ini, tahapan yang sudah memasuki tahapan kampanye. Kami mendapatkan beberapa hal pelanggaran. Salah satunya adalah di provinsi, itu ada 3 laporan pelanggaran, termasuk salah satunya adalah semua. Baik menyangkut netralitas di media sosial, kampanye negatif. Lalu di Bovendigul ada 3 terkait netralitas. Lalu di Asmat juga demikian, penyelenggara PPD yang tidak netral. Lalu di Merauke, kepala distrik juga tidak netral, ASN sendiri. Lalu di MAPI masih kosong sampai saat ini. Nah, ada juga kategori pelanggaran ini, baik berdasarkan temuan maupun berdasarkan laporan. Kami semua, Bawaslu di semua tingkatan, lagi mengadvokasi itu, tentunya mengedepankan asas objektivitas, baik secara formal maupun secara material. Bawaslu memperkirakan potensi pelanggaran di sejumlah daerah, termasuk di Merauke, mungkin masih akan terjadi karena masa kampanye berlangsung hingga 23 November 2024. Salah satu yang paling rawan dalam pilkada serentak di Provinsi Papua Selatan adalah pelanggaran netralitas. Bawaslu juga sudah mewanti-wanti para ASN, termasuk para penegak hukum, agar menjaga netralitas, agar pilkada berjalan aman dan lancar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisioner KPU Mimika mengimbau ratusan anggota pemilihan distrik dan kelurahan agar melapor ke polisi jika menerima ancaman. Pelaporan wajib disertai dengan bukti, sehingga pelaku bisa langsung diproses oleh polisi melalui sentra Gakumdu. Menurut Komisioner KPU Mimika Hieronymus Kiaruma, ratusan anggota PPD dan PPS di 18 distrik sangat berpotensi diancam oleh tim sukses paslon, apalagi di wilayah yang terpencil. Kalau ada ancaman yang mengarah kepada fisik, ancaman fisik, itu kami sudah arahkan teman-teman untuk segera melaporkan itu kepada pihak kepolisian. Bukan hanya pada saat sudah ada ancaman, ada indikasi aja, ada indikasi ancaman, misalnya ada informasi bahwa misalnya kalau kamu tidak ikut nanti ada begini-begini. Nah itu ada indikasi saja, itu segera dilaporkan. Ya, kalau tidak bisa melaporkan sendiri bisa sampaikan kepada kami, kemudian kami akan berkoordinasi untuk kepada pihak kepolisian untuk dijadikan atensi area-area yang di lokasi-lokasi yang memang jauh dari pengawasan, ya. Jauh dari pengawasan, terutama dengan netralitas atau independensi dari teman-teman kita ini. Jangan sampai diintervensi, apalagi ada ancaman, mereka harus segera melaporkan itu kepada pihak yang berwajib. Kalau tidak, laporkan ke kita. Misalnya teman-teman ini kan tidak tahu, nah ini potensi misalnya seperti ini nanti mengarah berujung kemana. Nah misalnya kalau tidak tahu, lapor saja ke KPU kita mengkaji, kemudian kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak keamanan, supaya teman-teman ini dijaga.
Saat ini KPU Mimika sedang melakukan pelatihan bagi seluruh anggota PPD dan PPS agar nantinya mereka bekerja secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. KPU Provinsi Papua Selatan mengajukan 35 nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD terpilih ke pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan untuk segera dilantik. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Teresia Mahuse, mengatakan dari 35 anggota Dewan terpilih pada pemilu Februari lalu, ada 1 anggota Dewan yang mengundurkan diri karena harus berkontestasi dalam pemilihan Bupati Merauke, yakni Fauzun Nihaya. Menurut Teresia, sesuai aturan, Fauzun Nihaya harus diganti dengan nomor urut kedua di partai yang sama. Untuk legislatif ya, terpilih itu kemarin kami sudah usulkan ke Pemprov ya, dan informasi dari provinsi bahwa pelantikan akan dilaksanakan tanggal 4 November. Berapa orang semua, Bu Ketua? Kemarin berapa ya? 35 ya? 35 ya? Kan kita kursi 35 kan? Iya. Ada. Apakah dari yang terpilih itu kan mereka ada yang ikut pilkada nih Bu, apa mereka sudah ada pengunduran diri resmi? Oh sudah, karena kan memang sesuai regulasi justru mereka itu pada saat pendaftaran sudah harus memasukkan atau tidak paling lambat pada saat penelitian perbaikan. Dan untuk di Papua Selatan ini selain di provinsi kita kemarin ada ya, karena anggota terpilih untuk provinsi Ibu Fauzun ya, sudah mengundurkan diri karena beliau memutuskan untuk berkontestasi dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati Merauke kan, sehingga beberapa waktu yang lalu itu sudah menyampaikan kepada KPU surat pengunduran diri dan juga dari partai ya, dalam hal ini dari DPP, sehingga sudah kami proses. Rencananya pelantikan anggota Dewan terpilih Provinsi Papua Selatan berlangsung tanggal 4 November mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.